Pada asana, tangan jali. Om Swastiastu. Baik anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan bimbingan kelompok hari ini, ada baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu. Silakan Krisna untuk memimpin doanya. Baik Bu, sebelum kita mengawali kegiatan hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Syukur kalau begitu ya, saya sangat senang mendengarnya. Kalian semua dalam keadaan baik hari ini. Dan hari ini juga saya bertemu dengan anak-anak yang sangat rapi. Terima kasih, Terima kasih, Bu. Baik anak-anak, adapun kegiatan kita hari ini yaitu adalah kegiatan bimbingan kelompok. Nah, sebelumnya apakah dari kalian sudah ada yang pernah melakukan kegiatan layanan bimbingan kelompok? Belum, Bu. Nah, jadi bimbingan kelompok adalah suatu layanan bimbingan yang diberikan dalam suasana kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Baik, bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Bu. Nah, adapun tujuan dari bimbingan kelompok itu sendiri adalah untuk membicarakan masalah yang sedang anak-anak hadapi saat ini, serta untuk membantu anak-anak menjadi pribadi yang lebih berani serta terbuka dalam menyampaikan suatu permasalahan yang sedang anak-anak hadapi sekarang. Nah, selain itu, pada layanan bimbingan kelompok ini ada beberapa asas yang harus diikuti, yaitu yang pertama adalah asas keterbukaan, yang dimana asas keterbukaan itu berarti kalian menyampaikan permasalahan yang sedang kalian hadapi itu yaitu secara terbuka, sejujur-jujurnya, dan tanpa ada ditutup-tutupi. Yang kedua adalah asas kesukarelaan, yang dimana maksudnya adalah kalian menyampaikan permasalahan kalian dan kalian mengikuti layanan hari ini itu adalah dengan kemauan sendiri dan tanpa adanya paksaan dari pihak lain atau pihak manapun. Baik anak-anak, sejauh itu Ibu jelaskan, apakah kalian sudah bisa mengerti? Bisa, Bu. Nah, untuk topik layanan kita hari ini adalah tentang topik terikat, yaitu kebiasaan belajar. Dan adapun langkah-langkah yang kita lakukan dalam kegiatan bimbingan kelompok ini adalah Ibu akan menyampaikan permasalahan yang Ibu tentukan. Setelah itu kita bahas bersama-sama sehingga akan menemukan solusi untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, untuk waktu pada layanan bimbingan kelompok hari ini kita sepakati 1 jam pelajaran, yaitu 45 menit. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Baik anak-anak, untuk lebih mengakrabkan lagi suasana dalam kelompok ini, mari kita melakukan perkenalan diri lagi ya, dengan cara dari kalian menyebutkan nama masing-masing dan diikuti dengan menyebutkan hobi masing-masing. Ibu akan mulai dari memperkenalkan diri ibu sendiri dulu ya. Nama Ibu Niwayan Chandra Dewi, yang di sini berperan sebagai ketua kelompok. Untuk selanjutnya dimulai dari Nesa, silakan memperkenalkan diri, nanti diikuti dengan menyebutkan apa hobinya Nesa ya. Baik, Bu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Nesa Sivana Pratnyani, hobi saya menyanyi. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Igusti Putu Krisna Putra Pradika, hobi saya bermain gitar. Baik, terima kasih. Kita sudah saling mengenal dan menyebutkan hobi masing-masing.
sekarang kita akan memulai kegiatan bimbingan kelompok ini. Tetapi sebelum kita memulainya, bagaimana kalau kita melakukan ice breaking dulu anak-anak? Baik, Bu. Baik, Bu. Coba kalian sebutkan nama bunga yang diawali dari huruf L. Silakan Desi. Lili, Bu. Ya, betul Lili. Baik anak-anak, sesuai dengan kesepakatan kita tadi, untuk topik layanan hari ini adalah tentang kebiasaan belajar yang efektif dan efisien. Yang dimana tujuan Ibu mengangkat topik kebiasaan belajar efektif dan efisien adalah berdasarkan dari prestasi belajar anak-anak yang menurun di semester ini. Jadi, Ibu ingin memberikan pemahaman tentang kebiasaan belajar yang efektif dan efisien agar anak-anak bisa meningkatkan hasil belajar anak-anak di semester berikutnya. Baik, sekarang Ibu akan menayangkan sebuah video terkait topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang kebiasaan belajar efektif dan efisien. Pengertian kebiasaan belajar. Menurut Jali, tahun 2014, halaman 128, menyatakan bahwa pengertian kebiasaan merupakan cara bertindak yang diperoleh melalui belajar secara berulang-ulang, yang pada akhirnya menjadi menetap dan bersifat otomatis. Baik anak-anak, dari video yang Ibu tayangkan tadi, sekiranya apa yang anak-anak dapatkan dari penayangan tersebut? Saya, Bu. Ya, silakan Desi. Yang saya tangkap dari menonton video tadi adalah di mana dalam pembelajaran, jika kita ingin mendapatkan hasil yang bagus, maka kita juga harus menentukan langkah yang tepat dan benar dalam belajar. Misalkan mengatur waktu saat belajar dengan baik. Ya, bagus sekali anak-anak. Jadi memang sangat diperlukan adanya manajemen diri atau yang bisa disebut dengan self management yang baik agar setiap individu dapat mengatur, mengelola serta mengarahkan dirinya dengan baik. Nah, di sini Ibu ingin menanyakan bagaimanakah kebiasaan belajar yang anak-anak lakukan saat ini. Mungkin bisa dimulai dari Nesa untuk menjelaskan bagaimana cara Nesa untuk menerapkan kebiasaan belajar di rumah. Kalau saya belajar ketika akan ulangan saja, Bu. Baik, jadi dari Nesa hanya belajar ketika ada ulangan saja. Nah, selanjutnya coba Kartika, coba ceritakan bagaimana kebiasaan belajar yang Kartika lakukan saat ini. Kalau saya ketika belajar, saya sambil menonton TV. Jadi ketika saya bosan membaca buku pelajaran, sesekali saya melirik ke arah TV. Nah, berarti sekarang jawabannya bermacam-macam ya dengan cara kalian menerapkan kebiasaan kalian untuk belajar. Nah, di sini Ibu ingin bertanya, apakah menurut kalian kebiasaan belajar yang kalian lakukan ini apakah sudah efektif dan efisien? Nah, selanjutnya untuk Desi. Kalau saya tidak lagi mengulangi materi yang saya dapat di sekolah. Karena ketika memasuki hari besoknya, pelajaran yang sebelumnya saya sudah lupa. Jadi tidak bisa dipelajari lagi. Nah, jadi kalian sudah bisa membedakan mana yang termasuk kebiasaan belajar yang efektif dan efisien dengan mana kebiasaan belajar yang tidak efektif dan efisien. Sekarang Ibu akan menayangkan kembali sebuah video tentang cara menerapkan kebiasaan belajar yang efektif dan efisien. Silakan disaksikan ya anak-anak. Ya, Bu. Belajar itu nggak mengenal waktu, dan juga mengenal umur. Dari sekolah, kuliah, tempat kerja, maupun sampai tua sekalipun, semua orang harus terus belajar. Karena belajar itu juga bisa mendewasakan kita. Tapi ini loh, belajar juga nggak boleh sembarangan belajar. Baik anak-anak, dari penayangan video tadi, apa sekiranya yang bisa anak-anak pahami? Mungkin ada yang bisa memberikan tanggapan? Saya, Bu. Ya, silakan Krisna. Dari tayangan video tadi, yang dapat saya pahami adalah dalam belajar
Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, mulai dari memilih waktu yang tepat dan cara yang benar sehingga bisa meningkatkan prestasi. Ya, bagus sekali nak. Jadi banyak hal yang harus diperhatikan dalam belajar, mulai dari mengatur waktu, mengatur tempat, dan suasana yang tenang agar kalian bisa lebih fokus untuk belajar. Nah, sekarang dari permasalahan cara belajar yang disampaikan oleh semua anggota kelompok, mungkin di antara kalian ada yang ingin mencoba untuk memberikan solusi kepada temannya. Baik, siapa mungkin yang bisa untuk memberikan solusi? Saya Ya, silakan Kartika. saya ingin memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Desi dalam kebiasaan belajarnya. Ya, silakan Kartika. Solusi pemecahan permasalahannya seperti apa? Terima kasih Bu. Jadi untuk permasalahan yang dihadapi oleh Desi, saya ingin memberikan solusi, yaitu Desi sebaiknya mengurangi kegiatan yang ada di luar sekolah. Misalkan, jika dia ada kegiatan menari bersama saudaranya di hotel, sebaiknya dia mencari saat hari libur, seperti hari Sabtu dan Minggu. Dan hari Senin sampai Jumat, dia bisa menggunakan waktunya untuk belajar. Ya, bagus sekali Kartika, di mana sebagai siswa sudah pasti tugas utama kalian adalah belajar, yang dimana tujuan dari belajar ini adalah untuk mendapatkan ilmu, yang dimana ilmunya nanti akan kalian bawa seumur hidup. Baik, apakah ada lagi yang ingin mencoba memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh temannya? Saya Bu. Ya, silakan Hani. Saya ingin mencoba memberikan solusi untuk permasalahan Krishna. Menurut saya, lebih baik Krishna mencari tempat yang lebih nyaman untuk belajar, misalnya kamar sendiri, Bu. Karena menurut saya, di tempat yang nyaman adalah tempat yang dimana kita menghabiskan banyak waktu di sana atau tempat yang membuat kita nyaman. Ya, benar sekali. Agar terciptanya suasana yang baik, maka kita harus menentukan tempat yang nyaman. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan memberikan sebuah LKPD, yang dimana LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Baik anak-anak, apakah kalian sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Bu. Nah, sekarang silakan kalian presentasikan dari LKPD yang sudah kalian buat. Sekarang Ibu minta silakan dimulai dari Hani ya. Terus langsung nanti ke Desi, Kartika, Krishna, dan berakhir di Nesa. Silakan Hani. Selanjutnya Desi. Nama siswa Nikadek Desi, kelas 10 hari 1, tanggal 14 Desember 2022. Tujuan yang ingin dicapai pada proses konseling adalah di mana pada proses ini agar bisa memecahkan masalah. Perilaku bermasalah saya saat ini adalah kurangnya waktu belajar dan tidak fokus saat belajar. Perilaku yang diharapkan ingin dirubah adalah ingin mengurangi kegiatan di luar sekolah dan fokus pada pembelajaran. Nah, bagus sekali anak-anak. Terima kasih kalian sudah mempresentasikan masing-masing dari hasil LKPD yang kalian buat. Dan dari hasilnya kalian sudah bisa menyebutkan tujuan apa yang ingin kalian capai pada proses konseling ini. Dan kalian juga sudah bisa memaparkan permasalahan yang kalian hadapi saat ini dan perilaku apa yang kalian harapkan ingin dirubah. Sekarang Ibu minta salah satu dari kalian untuk bisa memberikan kesimpulan dari pertemuan yang kita lakukan hari ini. Baik, siapa yang mau? Saya Bu. Ya, Nesa silakan. Dari kegiatan hari ini, saya mendapat banyak pemahaman tentang cara menerapkan kebiasaan belajar yang efektif dan efisien. Dari penayangan video tadi, saya pun menemukan cara untuk merubah perilaku saya dan pastinya memperoleh hasil yang baik juga. Ya, bagus sekali Nesa. Jadi, teruslah kalian belajar dengan sungguh-sungguh agar kedepannya kalian mampu mencapai tujuan yang kalian harapkan. Jadi, jangan pernah bosan belajar, karena dengan menerapkan cara belajar yang efektif dan efisien adalah kunci utama untuk kalian meraih cita-cita.
Baik, karena waktu sudah mau habis dan sebelum Ibu mengakhiri pertemuan ini, silahkan kalian isi kuesioner yang akan Ibu berikan. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah selesai untuk mengerjakan kuesionernya? Sudah, Bu. Baik anak-anak, setelah Ibu melakukan analisis terhadap kuesioner yang kalian kerjakan, ternyata masih ada dari kalian yang dalam kategori rendah. Nah, untuk pertemuan selanjutnya akan Ibu jadwalkan dan Ibu infokan melalui grup WA, dan Ibu mengucapkan terima kasih karena kalian sudah mengikuti kegiatan layanan bimbingan kelompok kita hari ini dengan sangat baik. Dan karena waktu sudah habis, Ibu akan akhiri kegiatan hari ini ya. Tapi sebelumnya Ibu juga minta maaf, mungkin ada salah kata yang Ibu ucapkan dengan tidak sengaja. Dan karena tadi kita awali dengan doa, maka hari ini mari kita tutup kembali dengan doa. Silakan untuk Krisna untuk memimpin doanya. Baik Bu, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, mari kita tutup dengan doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada asana Rama Santi. Om Santi 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 Om.